Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Mutiatus Saada dengan NIM 21030909118 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah, yaitu tentang struktur dan jenis-jenis karangan. Struktur karangan. Pada umumnya, struktur karangan terdiri atas bagian awal karangan atau pendahuluan, isi karangan atau inti, dan bagian akhir karangan atau penutup. Yang pertama, awal atau pendahuluan. Bagian awal atau pendahuluan karangan merupakan bagian yang terletak pada awal karangan dan berfungsi memperkenalkan sekaligus mengiring pembaca terhadap pokok tulisan atau karangan, serta mengantarkan pembaca pada persoalan yang dikemukakan dengan menjelaskan topik karangan, dan juga mengantarkan pokok bahasan yang akan disampaikan pada bagian berikutnya. Bagian ini sangat menentukan pembaca untuk melanjutkan kegiatan bacanya. Oleh karena itu, bagian ini harus diupayakan semenarik mungkin untuk menarik minat dan perhatian agar pembaca mengikuti dan membaca seluruh isi karangan. Yang kedua, bagian isi atau inti. Bagian ini terletak antara bagian pembuka dan penutup. Bagian isi berfungsi untuk mengembangkan dan menerangkan pokok persoalan yang telah ditentukan. Pengembangan itu dapat dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang dikemukakan dan dapat pula dengan memberikan bukti-bukti. Isi karangan biasanya menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan. Berikut hal-hal yang menjelaskan atau mendukung ide tersebut, seperti contoh, ilustrasi, informasi, bukti, atau alasan. Bagian isi ini juga harus ditulis secara runtut dan kronologis agar mudah dipahami. Yang ketiga ada akhir atau penutup. Bagian penutup ialah bagian yang letaknya di akhir sebuah karangan. Bagian ini berfungsi sebagai penutup terhadap sebuah karangan. Bagian ini memperlihatkan tulisan telah berakhir. Bentuknya kesimpulan, pengulangan secara ringkas, penekanan, atau komentar akhir. Selain itu, akhir karangan juga berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide-ide inti dan penekanan ide-ide penting. Bagian ini berisi simpulan dan dapat ditambah rekomendasi atau saran bila diperlukan. Kemudian, berikut ada contoh karangan singkat. Jadi yang pertama, yang berwarna merah atau paragraf utama itu merupakan bagian awal atau pendahuluan. Jadi, karangan ini itu merupakan karangan yang berisi tentang internet. Nah, bagian awal atau pendahuluan itu nanti, menjelaskan atau memperkenalkan pokok bahasan atau pokok topik yang akan dibahas dalam karangan, yaitu tentang internet. Nah, yang kedua, kemudian paragraf yang kedua dan yang ketiga yang berwarna hitam ini merupakan bagian isi. Jadi di bagian ini dijelaskan secara lebih detail dan lebih rinci terkait dengan internet. Bagian ini juga memberikan pengembangan-pengembangan dan penjelasan-penjelasan lebih lanjut terkait dengan internet. Kemudian paragraf ini juga memberikan penjelasan lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut dari bagian awal atau dari paragraf utama, dari paragraf pertama. Kemudian paragraf yang keempat atau yang terakhir yang berwarna ungu ini merupakan bagian akhir atau penutup karangan. Jadi di bagian ini itu biasanya berisi simpulan. Di sini penulis itu memberikan simpulan bahwa internet itu sangat berguna bagi kehidupan, khususnya diri kita. Jadi pada bagian penutup itu biasanya ditulis dengan sebuah kesimpulan. Kemudian jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan itu dibagi menjadi dua, yaitu menurut bobot isinya dan menurut cara penyajian dan tujuan penyampaiannya. Yang pertama, menurut bobot isinya. Menurut bobot isinya itu dibagi menjadi tiga, ada karangan ilmiah, ada karangan semi ilmiah, dan ada karangan non ilmiah. Nah, sedangkan menurut cara penyajian dan tujuan penyampaiannya dibagi menjadi enam. Ada karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi, dan karangan campuran. Yang pertama, ada karangan menurut bobotnya, itu yang pertama ada karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah tulisan yang berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis metodis dan sintesis analitis. Karangan ilmiah mempunyai tiga ciri. Pertama, karangan ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau faktual objektif. Faktual objektif berarti faktanya sesuai dengan objek yang diteliti. Kedua, tulisan ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Ketiga, dalam pembahasannya tulisan ilmiah menggunakan laras ilmiah. Selain itu, karangan ilmiah juga memiliki persyaratan material dan persyaratan formal. Persyaratan material itu mencakup adanya topik yang dibicarakan, tema yang menjadi tujuan atau sasaran penulisan, dan alinea yang merangkaikan pokok-pokok pembicaraan. Adapun yang dimaksud dengan persyaratan formal adalah tata bentuk karangan. Ya.
Tata bentuk karangan ilmiah itu mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama ada halaman-halaman awal yang meliputi judul, kata pengantar, aneka daftar, yaitu daftar isi, data tabel, atau bagian atau lampiran. Yang kedua, isi utama yang meliputi pendahuluan, isi, penutup. Dan yang ketiga, halaman-halaman akhir yang meliputi daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Contoh yang tergolong ke dalam karangan ilmiah antara lain makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua ada karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah disebut juga dengan karangan ilmiah populer. Adalah tulisan yang berisi informasi faktual yang diungkapkan dengan bahasa semi formal, namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitik karena sering dibumbui opini pengarang yang terkadang subjektif. Ciri-ciri dari karangan ilmiah populer yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal, sederhana dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian fakta dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, dan bersifat persuasif. Tata bentuk karangan semi-ilmiah hanya terdiri dari bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal karangan semi-ilmiah langsung merupakan bagian isi. Seperti halnya karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah boleh memakai kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Contoh yang tergolong ke dalam karangan semi-ilmiah antara lain artikel, editorial, opini, feature, tips, dan reportase. Yang ketiga ada karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang dalam penulisannya bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta umum dan biasanya disajikan dengan gaya bahasa yang tidak terlalu formal, serta tidak terikat pada aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Tata bentuk karangan non-ilmiah biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Contoh yang tergolong ke dalam karangan non-ilmiah antara lain anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, cerber atau cerita bersambung, novel, roman, puisi, dan naskah drama. Berikut tabel perbedaan antara karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah, dan karangan non-ilmiah. Yang pertama, dilihat dari sumbernya. Karangan ilmiah bersumber dari pengamatan dan fakta atau faktual. Karangan semi-ilmiah juga bersumber dari pengamatan dan fakta atau faktual. Sedangkan karangan non-ilmiah bersumber dari rekaan atau non-fakta atau non-faktual. Kemudian yang kedua dilihat dari sifatnya. Karangan ilmiah bersifat objektif. Karangan semi-ilmiah bersifat objektif subjektif dan karangan non-ilmiah murni bersifat subjektif. Yang ketiga dilihat dari bobotnya. Karangan ilmiah berbobot ilmiah, karangan semi-ilmiah berbobot semi-ilmiah, karangan non-ilmiah berbobot non-ilmiah. Kemudian dilihat dari alurnya. Karangan ilmiah memiliki alur yang sistematis, karangan semi-ilmiah memiliki alur yang sistematis kronologis, dan dapat juga beralur kilas balik atau flashback. Yang ketiga, karangan non-ilmiah itu memiliki alur bebas. Kemudian dilihat dari bahasanya. Karangan ilmiah menggunakan bahasa denotatif atau harus menggunakan makna yang sebenarnya, ragam baku, serta menggunakan istilah khusus. Karangan semi-ilmiah menggunakan bahasa campuran, boleh denotatif dan konotatif, serta memiliki bahasa yang setengah resmi. Karangan non-ilmiah memiliki bahasa denotatif atau konotatif, setengah resmi atau tidak resmi, menggunakan istilah umum atau khusus. Artinya, karangan non-ilmiah itu memiliki penggunaan bahasa yang bebas. Kemudian, dilihat dari bentuknya. Karangan ilmiah biasanya berbentuk argumentasi atau campuran. Karangan semi-ilmiah biasanya berbentuk eksposisi atau persuasi, atau deskripsi atau campuran. Kemudian, karangan non-ilmiah biasanya berbentuk narasi, deskripsi, atau campuran. Kemudian, masuk ke karangan berdasarkan cara penyampaian dan tujuannya. Itu yang pertama itu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. Penggambaran sesuatu dalam karangan deskripsi memerlukan kecermatan, pengamatan, dan ketelitian. Hasil pengamatan itu kemudian dituangkan oleh penulis dengan menggunakan kata-kata yang kaya akan nuansa dan bentuk. Dengan kata lain, penulis harus sanggup mengembangkan suatu objek melalui rangkaian kata-kata yang penuh arti dan kekuatan sehingga pembaca dapat menerimanya seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, menikmati sendiri objek itu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karangan deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Dalam karangan deskripsi terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan realistis dan pendekatan impresionistis. Pendekatan realistis yaitu dalam pendekatannya itu penulis dituntut memotret hal atau benda seobjektif mungkin sesuai dengan keadaan yang dilihatnya.
Ia bersikap seperti sebuah kamera yang mampu membuat detail-detail rincian-rincian secara orisinil, tidak dibuat-buat, dan harus dirasakan oleh pembaca sebagai sesuatu yang wajar. Dan sedangkan pendekatan impresionistis adalah pendekatan yang berusaha menggambarkan sesuatu secara subjektif. Berikut ada contoh karangan deskripsi singkat, yaitu yang berjudul Ruang Kelas Wina. Jadi, Wina membuka pintu kelasnya perlahan-lahan. Dilihat sebuah jendela yang terbuka, di bawah jendela ada meja guru yang memakai taplak putih. Di atas taplak putih ada sebuah vas bunga dari kayu. Vas bunga tersebut bergambar beberapa kuntum bunga matahari. Kemudian di sebelahnya ada agenda kelas yang terbuka dan kalender duduk. Kemudian memalingkan ke arah kanan ada satu buah whiteboard yang bersih tanpa coretan. Kemudian di sebelah kiri ada tempat spidol berwarna biru muda dan seterusnya sampai titik. Itu pada intinya karangan deskripsi itu penulis menggambarkan sesuatu. Ini dicontohkan itu penulis menggambarkan ruang kelas Wina. Jadi digambarkan ada apa saja di dalam ruang kelas seperti itu. Kemudian yang kedua ada karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Karangan narasi memiliki dua macam sifat, yaitu narasi ekspositoris atau narasi faktual dan narasi sugestif atau narasi berplot. Narasi ekspositoris adalah narasi yang hanya bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. Contoh narasi ini adalah kisah perjalanan, autobiografi, kisah perampokan, dan cerita tentang peristiwa pembunuhan. Sedangkan narasi sugestif adalah narasi yang mampu menimbulkan daya hayal. Contoh narasi ini adalah novel dan cerpen. Berikut ada contoh karangan singkat, yaitu karangan narasi singkat yang berjudul Kecelakaan Lalu Lintas. Sore itu, pukul 5, tepatnya di persimpangan dekat rumahku, telah terjadi kecelakaan. Aku melihatnya sendiri. Satu pengendara motor menabrak seorang anak yang sedang menyeberang jalan. Perasaan saat itu anak itu tidak salah karena ia menyeberang di tempat yang benar, yaitu zebra cross. Tapi justru si pengendara motor memarahi anak tersebut. Ia mengaku kalau lampu lalu lintas yang ia lihat berwarna hijau. Dan seterusnya sampai titik. Jadi pada intinya karangan narasi itu penulis itu menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. Nah, di sini itu penulis menceritakan suatu peristiwa yaitu kecelakaan lalu lintas seperti itu. Kemudian karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah utama yang dikomunikasikan adalah pemberitahuan atau informasi. Karangan eksposisi bertujuan untuk memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi bersifat memaparkan sesuatu, sehingga eksposisi disebut juga karangan paparan. Karangan eksposisi ada yang berupa opini dan ada juga yang berupa tips. Berikut contoh karangan eksposisi singkat berjudul Langkah-langkah dasar merawat busana. Jadi, pada intinya, berdasarkan contoh ini itu, bisa diambil kesimpulan. Jadi pada intinya karangan eksposisi itu, karangan yang memaparkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Ya di sini itu penulis itu menjelaskan yaitu tentang langkah-langkah merawat busana. Jadi dijelaskan pertama yaitu, memilah baju terlebih dahulu, kemudian membuka semua kancing melalui sebelum memulai pencucian, kemudian pakaian yang berwarna gelap, bersablon, atau yang berputih itu dibalik sebelum dicuci, kemudian tidak boleh menjejelkan pakaian terlalu banyak ke dalam mesin cuci. Nah, kemudian, baju-baju yang berkarat elastik dan semua jenis baju dalam sebaiknya dijemurkan dengan diangin-anginkan dan seterusnya sampai titik. Jadi pada intinya, karang-karang itu menjelaskan sesuatu atau memaparkan sesuatu, sehingga pembaca itu, eee, menjadi tahu tentang sesuatu atau, menambah wawasan dan pengetahuan pembacanya. Selanjutnya, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Karangan argumentasi pasti memuat argumen, yaitu bukti dan alasan yang dapat meyakinkan orang lain bahwa pendapat yang disampaikan benar. Tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Syarat utama untuk menulis karangan argumentasi adalah penulisannya harus terampil dalam bernalar dan menyusun ide yang logis. Karangan argumentasi memiliki ciri yang pertama, mengemukakan alasan atau bantahan sedemikian rupa dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar menyetujuinya. Yang kedua, mengusahakan pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai satu penyelesaian. Berikut ada contoh karangan singkat yang berjudul Bahaya Rokok Bagi Kesehatan. Ada
Contoh karangan argumentasi singkat, berjudul Bahaya Rokok bagi Kesehatan. Kebiasaan merokok bisa mengantarkan kepada kematian. Sudah tak dapat dihitung banyak sekali korban yang meninggal diakibatkan dari merokok. Memang efek samping merokok tak langsung dirasa. Jadi pendapat Dr. Arya Nugraha, asal telah dihisap oleh para perokok akan secara perlahan memerokoti organ pernafasan mereka seperti organ paru-paru, tenggorokan, yang dapat menyebabkan penyakit seperti bronkitis, serangan jantung, dan juga gangguan kehamilan pada para ibu yang sedang mengandung. Mengapa rokok dikatakan sangat berbahaya? Di dalam sebuah batang rokok mengandung zat kimia yang berbahaya terhadap racun, pemutih lantai, dan juga bahkan ada bahan bakar roket. Bukan hanya batang rokok berbahaya, namun asap dan tar dari rokok dapat menyebabkan kanker karena mempunyai kandungan nikotin berbahaya bagi tubuh kita. Jadi pada intinya, karangan argumentasi itu memaparkan pendapat penulis. Jadi di sini paragraf 1, kemudian paragraf 3 itu merupakan pendapat dari penulis terkait dengan bahaya rokok. Kemudian di sini penulis juga memasukkan pendapat dari Dr. Arya Nugraha. Nah, tujuannya apa? Untuk semakin meyakinkan pembaca terkait terhadap pendapat. Kemudian karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, ataupun perasaan seseorang. Dalam karangan persuasi, fakta-fakta yang relevan dan jelas harus diuraikan sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat diterima secara meyakinkan. Di samping itu, dalam menulis karangan persuasi harus pula diperhatikan penggunaan diksi yang berpengaruh kuat terhadap emosi dan perasaan pembaca. Ditinjau dari medan pemakaiannya, karangan persuasi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi atau iklan, dan persuasi propaganda. Berikut ada contoh karangan persuasi pendek dengan judul Memilih Sampah. Jadi pada intinya, karangan persuasi itu karangan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, di sini penulis itu menuliskan suatu tindakan yang perlu dilakukan terhadap sampah, yaitu memilih sampah. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa penulis itu menjelaskan bahwa sampah itu harus dibagi menjadi dua, dipilah menjadi dua, sehingga perlu ada dua tempat sampah, yaitu untuk sampah organik dan untuk sampah-sampah anorganik. Nah, sampah organik nanti ketika sudah terkumpul banyak, maka harus dikubur karena dapat membusuk. Sedangkan sampah-sampah yang anorganik itu karena tidak bisa membusuk, maka hendaknya itu harus didaur ulang sehingga tidak membuat pencemaran terhadap lingkungan. Jadi tujuan penulis menuliskan karangan ini adalah agar pembaca itu terbujuk melakukan seperti yang dituliskan oleh penulis, yaitu melakukan pemilahan sampah menjadi dua. Tuh. Kemudian yang terakhir ada karangan campuran. Karangan campuran disebut juga karangan kombinasi. Isinya merupakan gabungan-gabungan dari beberapa jenis karangan. Misalnya, dapat berupa gabungan eksposisi dengan deskripsi, atau eksposisi dengan argumentasi, atau narasi dengan persuasi, atau gabungan-gabungan jenis yang lain. Nah, berikut ada contoh karangan campuran atau kombinasi. Jadi pada paragraf pertama itu berupa narasi, paragraf kedua berupa eksposisi, dan paragraf ketiga berupa persuasi, paragraf keempat berupa persuasi, paragraf kelima berupa persuasi, dan paragraf keenamnya berupa eksposisi. Jadi dalam satu karangan isinya tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, tetapi gabungan dari berbagai macam jenis disebut dengan karangan campuran atau karangan kombinasi. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.